Apa arti umumnya? Arti umum dari zikrullah atau berzikir kepada Allah adalah segala amal ketaatan yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala itu disebut zikir. Disebutkan dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, Al-Adhkar oleh Imam Nawawi, Al-Adhkar oleh Imam Nawawi. Di sana beliau menyebut perkataan dari as-salafus saleh yang mengatakan bahwa kullu 'amilin lillahi bi tha'ah fa huwa dzakirun lillah. Setiap orang yang melakukan amal ketaatan maka sejatinya ia sedang berzikir kepada Allah. Ini makna zikir yang bersifat umum, mencakup ketaatan apa saja yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal soleh apa saja yang kita lakukan dalam rangka menunjukkan dan mewujudkan ketaatan kita kepada Allah, itu disebut zikir. Salat disebut zikir, puasa disebut zikir, berhaji disebut zikir, apalagi menikah disebut zikir, dan itu amal ketaatan juga. Bekerja dengan cara yang baik, dengan cara yang halal disebut zikir. Jadi semua amal ketaatan yang kita lakukan itu masuk dalam pengertian umum zikrullah, ingat kepada Allah. Lalu apa makna khususnya? Makna khusus dari zikrullah adalah ucapan tasbih, tahmid, tahlil, takbir, baca Quran, berdoa, atau bacaan-bacaan zikir lainnya. Membaca itu disebut zikir. Ini makna khususnya. Jadi kalau tadi di permulaan sebelum kita mulai subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, ada tasbih subhanallah, ada alhamdulillah tahmid, ada tahlil la ilaha illallah, ada takbir Allahu akbar. Jadi lafaz-lafaz, bacaan-bacaan yang berisi tasbih, tahmid, takbir, tahlil, istighfar, doa, maupun bacaan zikir-zikir lainnya. Seperti kalau kita masuk masjid, gimana bacanya? Allahumma firli dzunubi waftahli abwaaba zikir. Jadi bacaan-bacaan tasbih, tahmid, tahlil, takbir, ya, ada ada istighfar, ada doa dan lain-lain. Itu pengertian zikir secara khusus. Itu yang akan kita bahas sekarang. Itu yang akan kita bahas sekarang. Zikir dalam pengertian khusus. Lalu apa keutamaan atau apa keajaiban dari zikir yang bersifat khusus berupa bacaan-bacaan tasbih, tahmid dan sejenisnya tadi? Yang pertama, keajaibannya adalah bahwa zikrullah dalam arti ini itu amal yang ringan dan pahalanya besar. Amal ringan, pahala besar. Kalau kita kerja ringan, gaji gede, mau nggak? Mau banget ya? Iya. Inilah pentingnya ilmu. Pentingnya ilmu. Dokter pegang apa? Pegang kartu apa? Oh, ya. Terus kemudian center ininya mulutnya. Kemudian coba lihat lagi di tensi segala macam. Ringan. Ya, tapi bayarannya lumayan. Walaupun yang nggak mampu juga dibantu. Insyaallah.
Jadi zikir itu amalnya ringan, amalan ringan, pahalanya besar. Maka iman-iman itu kalau orang nggak zikir. Memang kaidah umumnya ats-tsawabu biqadri ta'ab. Pahala itu sesuai dengan tingkat capeknya seseorang. Ini secara umum. Tapi bukan berarti tidak ada amal yang ringan, gak capek tapi pahalanya besar. Ada di sana banyak. Contohnya apa? Rasulullah SAW bersabda, hadisnya sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, kalimatani khafifatani 'alan lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Terus subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Apa artinya? Kalimatani, ada dua kalimat. Khafifatani 'ala lisan, ringan di lisan, mudah diucapin. Gak pakai tenaga berat-berat, gak pergi jalan jauh. Sambil tidur bisa, sambil merem juga bisa. Tapi bukan tidur. Kalau sambil merem ngomong itu ngikut namanya. Kalau tidur maksudnya. Kalimatani khafifatani 'ala lisan, ringan diucapkan lisan. Thaqilatani fil mizan, berat dalam timbangan. Berarti pahalanya besar. Pahalanya gede. Di sini yang dimaksudkan adalah timbangan amal di akhirat nanti. Ketika ditimbang, oh mantap banget timbangan. Habibatani ila rahman, dicintai oleh ar-rahman, oleh Allah yang maha pengasih. Apa gerangan dua kalimat itu? Dilanjutkan oleh Nabi, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah, maha suci Allah, wa bihamdihi, dan dengan memujinya. Subhanallah, maha suci Allah, al-azim, yang maha agung. Yuk kita ulangi 3 kali. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ringan apa berat? Sebentar udah 3 kali, ya kan? Coba kalau 2 bentar berapa? 3 bentar 9 kali. Nggak nyampe sebenarnya. Iya ya. Kenapa kita seharian nggak baca ini? Itulah tauhid. Maka kita mohon kepada Allah, ya Allah, ya Allah. Makanya kan di antara doa yang diajarkan oleh Nabi kepada siapa? Mu'adz bin Jabal, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta tolong ya Allah, tolong saya. A'inni, tolong saya. Ala dzikrika, untuk bisa zikir kepadamu tuh. Kita bisa berzikir kepada Allah dengan baik, itu ditolong sama Allah. Maka minta pertolongan Allah. Lah ini gak pernah kita tolong sama Allah, merasa hebat sendiri. Udah dilepas sama Allah, dibiarin Allah tanpa pertolongan. Itu dihinakan namanya. Maka kita minta kepada Allah, a'inni ala dzikrika wa syukrika, tolong saya ya Allah bisa bersyukur kepadamu. Wa husni ibadah, tolong saya ya Allah untuk bisa beribadah dengan baik kepadamu. Kita bisa bersyukur, kita bisa beribadah dengan baik kepada Allah, itu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi zikir itu amal ringan, pahala besar. Masih tentang tasbih, saya ambil contoh yang lain. Ringan tapi pahala besar. Rasulullah SAW bersabda, hadisnya sahih riwayat Imam Tirmidzi, man qala subhanallah wa bihamdihi mi'ata marrah, man sing sapa wong iku ngucap sapa man ing subhanallah wa bihamdihi
wacanan subhanallah wa bihamdihi mi'ata marrah ping 100. Understand what I mean? Yes. Alhamdulillah. Gufirat mongko di ngapura lahu tumrape wong mau apa sing di ngapura dunuhu dosa-dosane wong mau wa ingkanan senajan ana apa dosa-dosane iku mithla zabatil bahri kaya untuke segoro. Tolong ya gak paham dikasih tahu. Ya wong Jawa ya ngerti lah maksudnya ya begini ya. Nah, tapi bukan bahasa biasa itu. Ya. Kayak, tapi kalau bahasa Betawi itu ya begitu di mana-mana. Walaupun Cilacap sama. Coba ke pesugihan itu juga kita tanya. Jadi siapa yang membaca subhanallah wa bihamdihi 100 kali, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, 100 kali. Ringan apa mudah? Hah? Mudah apa ringan? Ya ringan ya mudah. Nah, ini kalau jawabannya 20. Walaupun betul choice ya. Dua-duanya benar. Ya, pilihlah salah satu walaupun dua-duanya jawabannya benar. Kayaknya orang kayak ini soalnya. Siapa yang membaca subhanallah wa bihamdi 100 kali maka dosa-dosanya diampunkan walaupun banyaknya dosa yang bersangkutan itu seperti buih lautan. Kalau bis banjir itu buih lautan kayak apa banyak. Walaupun sebanyak buih lautan macam itu Allah ampunkan. Itu berapa kali bacanya? Yang dibaca apa? 100 kali. Jadi umpamanya ada orang subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah. Jangan kemudian kita bilang orang ini ilmunya enggak lengkap. Lengkap gimana? Kan adanya kan subhanallah wa bihamdihi subhanallah bihamdihi. Bukan gak lengkap, ada dua riwayat. Yang gak lengkap, yang bilang gak lengkap tadi. Yang dia tahu baru satu. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Benar, itu keutamanya sangat besar juga. Iya. Tapi ada keutamaan lagi, baca subhanallah 100 kali. Justru yang baca itu memiliki pilihan. Jadi subhanallah, zikir itu ringan, pilihannya juga banyak. Pilihan banyak. Maka kalau kita baca zikir pagi, zikir sore, subhanallah, ya, bagaimana kita memuji Allah, bagaimana kita menyanjung Allah, bagaimana kita mengagungkan Allah, bagaimana kita memohon pertolongan agar senantiasa diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keajaiban yang pertama, amal ringan, pahala besar. Masya Allah. Yang kedua, zikrullah itu mudah dilakukan oleh siapa saja dan kapan saja. Mudah dilakukan oleh siapa saja dan kapan saja. Gak ada orang beralasan saya gak bisa zikir, gak ada. Saya sedang haid gak bisa zikir, ya. Gak baca Quran, ya. Gak sholat, ya. Tapi jenis zikir yang lain masih banyak. Istighfar banyakin, tahlil banyakin, la ilaha illallah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Banyak banget. Jadi mudah dilakukan oleh siapa saja dan kapan saja. Saat kita sedang di rumah, saat kita sedang di jalan, saat kita sedang di pasar, ya. Saat kondangan dikirnya gimana? Makanan enak. Iya kan? Akhirnya baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Dikir enggak itu? Walaupun lagi kondangan. Terus ngantennya gimana? Nganten dikir juga. Gimana doanya nganten? Kasih apa itu nganten
malam pertama doanya gimana? Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Doa makan itu ya. Ada zikirnya. Sampai dalam keadaan kedekatan yang begitu rupa antara suami istri, ya, malam pertama ada zikirnya. Dapat pahala juga. Allah menjadi syaitan, menjadi syaitan supaya kalau diberi keturunannya dijauhkan oleh Allah dari gangguan setan. Kecuali kalau kita sedang di kamar kecil, kamar mandi, sedang di WC. Berzikir tapi tidak dengan lisan, dengan hati. Silakan. Makanya kalau di kamar mandi kita nggak pengen lama-lama, betul nggak? Jangan sampai di kamar mandi nggak habisin satu bungkus sambil baca komik. Iya. Padahal siapa di antara ulama, seingat saya Imam Malik, itu ketika dia sedang di kamar kecil saja, minta salah seorang anaknya tolong bacain, suruh bacain hadis. Akhirnya dibaca hadis an fulan an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qala, beliau bersabda, dibaca supaya apa? Walaupun di belakang, walaupun hanya sebentar di belakang itu masih tetap dengar. Gitu. Di rumah kita juga sekarang banyak murotal, ya enggak? Nah, sekali habis setel, ada orang yang semalam suntuk itu, bukan semalam suntuk, semalam penuh. Sehari semalam 24 jam itu senantiasa dibacakan setelan murotal Al-Quran pelan-pelan, lama-lama, sehingga suasana zikrullah itu terjaga, diingatkan terus. Jadi ini yang kedua, mudah dilakukan oleh siapa saja dan kapan saja. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyanjung orang-orang yang disebut sebagai orang-orang yang cerdas, ulil albab, orang-orang yang berakal, orang-orang yang cerdas. Di antara sifat utama mereka adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu alladzina, orang-orang yadhkurunallaha yang berzikir kepada Allah, ingat Allah, zikrullah, qiyaman, dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dalam keadaan sambil berdiri jadi, sambil duduk pun jadi, wa ala junubihim, dan sambil berbaring, sambil tiduran pun jadi. Sebelum tidur baca subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar, Allahu akbar 34 kali. Ini ijazah dari Nabi kepada Ali dan Fatimah. Ali itu mantu, Fatimah anak perempuan. Ijazah kepada kedua ananda ini. Kata Nabi, huwa khairul lakuma min khalid. Itu tadi, yaitu bacaan yang saya sebutkan, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Itu lebih baik buat kamu berdua daripada pembantu. Lebih baik daripada pembantu. Loh, apa hubungannya? Ceritanya Fatimah minta membantu sama Nabi, minta membantu sama Nabi karena kerjaan banyak, tangannya sampai kapan? Karena nunggu gantung, bikin apa? Bikin tepung. Nah, oleh Nabi didatangin ke rumahnya, kemudian dikasih amalan ini. Apa amalannya? Zikir. Artinya apa? Bahwa zikir itu punya dampak terhadap kesehatan fisik. Zikir punya dampak terhadap kemampuan fisik seseorang dan kemampuan mental seseorang untuk melaksanakan tugas-tugas hariannya dengan baik. Gitu. Kalau kita lemes-lemes sampai sekarang, ya Allah, supaya besok bangunnya fresh, baca di antaranya itu yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaan yang ketiga, keajaiban yang ketiga, orang yang berzikir itu diingat Allah. Orang yang berzikir diingat Allah. Zikir artinya apa? Ingat. Zikrullah artinya ingat kepada Allah.
Siapa yang ingat kepada Allah, maka Allah mengingatnya. Apa artinya Allah mengingatnya? Allah memberikan pembelaan, Allah memberikan pertolongan, Allah memberikan taufik kepadanya. Di dalam Al-Quranul Karim surat Al-Baqarah ayat 152. Fadkuruni adkurkum washkuru li wa la takfurun. Fadkuruni, berzikirlah kalian kepadaku Allah. Adkurkum, pasti aku zikir kepada kalian. Maksudnya ingatlah aku, pasti aku ingat kalian. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sejenis dengan amal yang kita lakukan. Kita berzikir kepada Allah, kita ingat Allah, Allah pun mengingat kita. Kita menyebut nama Allah, Allah menyebut nama kita. Maka di antara as-salafus saleh mengatakan bahwa aku tahu kapan Allah menyebut-nyebut namaku. Aku tahu kapan Allah menyebut-nyebut namaku. Kemudian ditanya, bagaimana dan kapan? Kemudian dijawab oleh seorang as-salafus saleh, ulama dari kalangan salafus saleh ini, tidakkah engkau baca firman Allah, fadkuruni adkurkum, ingatlah kalian kepadaku, pasti aku akan ingat kepada kalian. Jadi ketika aku berzikir kepada Allah, aku tahu pada saat itu Allah pun menyebut-nyebut nama. Ketika aku zikir sendirian, Allah menyebut namaku dalam kesendirian Allah. Ketika aku berzikir bersama dengan orang banyak, maka Allah menyebut namaku bersama di kalangan para malaikat yang mulia. Allah. Kalau sekiranya tidak ada keutamaan zikir, kalau sekiranya tidak ada keajaiban zikir, selain daripada poin yang ketiga ini saja, nah cukup. Kita disebut oleh Allah, itu sudah segala. Kita diingat oleh Allah, itu kemuliaan yang sangat luar biasa. Maka Nabi SAW pernah bersabda kepada salah seorang sahabatnya, seingat saya namanya Ubay bin Ka'ab, wahai Ubay, Allah memerintahkan saya untuk membacakan surat, saya lupa suratnya, surat X gitu ya, pendek, kepada Ubay. Bertanya, oh samani, dan Allah menyebut nama saya? Rasul menjawab, iya. Menangislah Ubay bin Ka'ab, menangis. Ingatasi seseorang, ingatasi kita ini siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut nama kita. Ubay bin Ka'ab merasakan bahwa ini kemuliaan yang luar biasa, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada nabinya untuk membacakan salah satu surat kepadanya dan menyebut namanya Ubay bin Ka'ab. Dan ketika kita menyebut nama Allah, nama kita pun disebut di hadapan para malaikat Allah kalau kita berzikir bersama dengan saudara-saudara kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau begitu, kita akan sedikit berzikir? Tentunya tidak. Kita akan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat yang lain Allah firmankan, ini surat Al-Ankabut ayat 45. Wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa dzikrullahi akbar. Wa aqimis salat, tegakkanlah salat. Innas salata, sesungguhnya salat itu tanha, mencegah, anil fahsya'i, dari perbuatan keji, wal munkar, dan perbuatan munkar. Wa dzikrullahi akbar, dan sungguh zikrullah itu lebih besar. Sungguh zikrullah itu lebih besar. Di antara penjelasan yang diberikan oleh para ahli tafsir tentang ayat ini, yang pertama, ayat ini menerangkan bahwa salat itu diperintahkan oleh Allah untuk kita tegakkan. Yang kedua, bahwa salat itu pada hakikatnya mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Di samping itu, salat itu sendiri adalah zikir. Dengar. Wala dzikrullahi akbar, dan zikir kepada Allah itu yang lebih besar. Benar salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar, iya, akan tapi ada yang lebih besar dari itu. Wala dzikrullahi akbar, yaitu zikrullah. Ingat kepada Allah itu lebih besar daripada yang lain.
Apakah yang lain itu adalah mencegah dari perbuatan keji dan munkar, walaupun itu adalah sesuatu yang besar? Ya, atau yang lain itu adalah amal-amal lainnya. Karena segala amal yang lain itu adalah dalam rangka untuk zikrullah, mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, jadi ini yang ketiga. Udah cukup 3 Pak ya? Ya, supaya tetap ganjil tambah 2 ya. Yang keempat, mengusir gangguan setan. Ya. Supaya kita dibentengi oleh Allah dari gangguan setan. Ya. Kalau orang kesetanan itu kan akhirnya sejadi-jadinya perbuatannya bunuh orang, berbuat jahat kepada orang, pura-pura nggak ngerti lagi, mengelabui dan seterusnya. Ini karena apa? Dikuasai oleh setan. Dan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu apa? Mengusir gangguan setan itu. Supaya kita terjauh daripada setiran setan itu. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menerangkan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Idza nudiya lis-salati adbara syaitan wa lahu duratun." Ketika dikumandangkan azan salat, maka setan itu lari menjauh. Bukan hanya lari menjauh, tapi dia lari menjauh sambil mengeluarkan suara dari belakangnya, suara kentut. Terbirit-birit, kentutnya kencang suaranya. Hatta la yasma'at ta'din, supaya dia tidak mendengarkan kumandang adzan itu, supaya enggak dengar adzan. Jadi begitu Allahu akbar, Allahu akbar, langsung setan itu lari terbirit-birit, trot. Iya. Supaya dengan suara kentutnya itu dia tidak dengar adzan. Gak suka dengan adzan, lari dia. Disebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita ada gangguan ini, gangguan itu, sebutlah nama Allah. Allahu akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apalagi lagi marah. Kalau lagi marah udah bisa duduk. Udah mau ini mau itu. Kalau lagi marah diem ya. Kalau ngomong biasanya salah-salah. Iya. Duduk aja. Kalau berdiri kadang tangannya jahit. Duduk aja. Duduk masih pengen jalan juga, rebahan. Iya, syukur bisa tidur. Alhamdulillah. Iya, tapi biasanya marah agak dulu ya. Kepikiran. A'udzu billahi minasyaitonir. Itu kan dikir pula. Jadi kalau orang marah sedemikian rupa, maka berlindunglah kepada Allah, baca ta'awudz. Dan ta'awudz itu adalah bagian dari zikir kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabira." Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan-kuburan. Kuburan ada orang ngaji enggak? Apa kita nggak pernah ke kuburan? Maksudnya di dalam kuburnya nggak ada orang, sepi. Coba ada datang ke rumah kuburan, sepi. Dia bangun malam juga nggak ada, ya kan? Iya. Ya kalau baru bangun beteni, ya nuril. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian itu sebagai kuburan-kuburan. Gak ada zikir, gak ada bacaan Quran, gak ada sholat. Kuburan itu rumah namanya. Rasul melanjutkan, "Inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah." Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya. Membaca Quran adalah zikir, membaca surat Al-Baqarah adalah bagian dari zikir kita, dan rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah setan lari daripadanya. Sering nggak rumah kita dibacain surat Al-Baqarah? Alhamdulillah. Siapa yang rumahnya setiap hari bacain surat Al-Baqarah? Berkah, berkah. Siapa yang bisa baca surat Al-Baqarah setiap hari, berkah, berkah bertambah.
dalam kehidupannya. Kata Rasulullah SAW tentang surat Al-Baqarah itu, inna akhtaha barakah wa tarkaha hasrah wa la yastati'uha al-baqarah. Mengambil surat Baqarah itu barakah, wa tarkaha hasrah, meninggalkannya itu penyesalan. Wa la yastati'uha al-baqarah, dan para tukang sihir tidak mampu menghadapinya. Jadi menghadapi tukang sihir tidak usah takut. Bacain Al-Baqarah selesai. Masya Allah. Baca surat Al-Baqarah itu 2 juz 4 lembar. 2 juz 4 lembar. Kalau dibaca agak cepat dikit 50 menit kelar. 50 menit kelar. Tapi saya mau baca pelan-pelan saja, ya 1,5 jam boleh. Tapi kalau seharian gak kelar, gimana Ustaz? Dahulu bisa ngocok. Gak usah khawatir kalau sekiranya belum bisa baca Quran. Boleh gak orang gak bisa baca Quran tapi hafal Quran? Boleh. Boleh kan? Boleh. Bisa? Bisa. Mau? Nah ini masalahnya. Ada orang huruf braille gak ada, belum punya, baca gak bisa karena dia buta. Ngapalin Quran di pesantren, waktu itu di Balikpapan saya kunjung ke sana. Pakai tip yang kecil itu, putar setiap yang 45 menit itu 1 juz putar. 15 juz dapat dari dengerin tip. Gara-gara dia nggak bisa baca alias buta. Huruf braille juga belum ada. Iya. Mau apanya dulu? Butanya nggak mau, tapi apanya mau. Apalnya mau, usahanya Allah, nikmat tiga banyak banget ya Allah, ya Allah, ya Allah. Makanya zikir ini, masya Allah. Ya, kita jaga. Jadi supaya kita terjauh dari gangguan setan. Sebaliknya orang yang lupa zikir kepada Allah, dia akan dikuasai oleh setan. Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Az-Zukhruf ayat 36. Siapa yang berpaling dari dzikir Rahman, dari dzikir kepada Allah yang Maha Pengasih, nuqayyid lahu syaitan, aku biarkan ia dikuasai oleh syaitan. Fahuwa lahu qarin, maka setan itu menjadi teman setianya. Kalau setan sudah jadi teman setianya, setan itu bertemannya dengan siapa? Kalau anak kecil berteman dengan siapa biasanya? Anak kecil. Penjahat berteman dengan siapa? Berkomplot dengan siapa? Penjahat. Setan berkomplot dengan siapa? Setan pula. Cuman ada setan yang keton, ono sing ora keton. Jadi siapa yang berpaling dari zikir kepada Allah yang Maha Pengasih, dari peringatan Allah, dari Al-Quran, maka kami biarkan ia dikuasai oleh setan. Dan setan itu menjadi teman setia, teman baiknya. Kalau orang sudah berteman baik dengan setan, ya sudah bisa diduga apa yang menjadi perilakunya. Fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Setan itu menyuruh berbuat keji, berbuat munkar. Yang terakhir, yang kelima, ya, tentrem, ketentraman. Zikir itu mendatangkan ketentraman. Di antara ulama mengatakan la tatibul hayatu bi ghairi dzikrillah. Kehidupan ini tidak akan indah tanpa zikir kepada Allah. Wa la tatibu atau la tatibu dunya illa bi dzikrillah. Dunia ini tidak indah tanpa zikir kepada Allah. Wa la tatibul akhiratu illa bi'afwillah. Akhirat tidak indah kalau tidak ada ampunan Allah. Wa la tatibul jannatu illa bi ru'yati wajhillahil karim. Dan surga itu tidak akan indah kalau tanpa melihat wajah Allah yang Maha Agung. Zikrullah menjadikan hati kita tentram. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28,
alladzina amanu, yaitu orang-orang beriman. Ya. Mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yahdi ilaihi man anab. Allah bimbing, Allah berikan hidayah kepadanya orang yang mau kembali kepada Allah. Siapakah mereka? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, dan menjadi tenteram hati mereka karena berzikir kepada Allah. Ala katawilah bi dzikrillah tatma'innul qulub, dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenteram. Tidak ada ketenteraman tanpa zikir kepada Allah. Hubungan suami istri tidak akan tentram kalau dua-duanya lupa kepada Allah. Keluarga tidak akan tentram kalau di keluarga itu tidak hidup suasana zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ingin jiwanya tentram, siapa yang ingin keluarganya tentram, siapa yang ingin kehidupannya tentram, maka tidak ada jalan lain kecuali apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu banyakin zikir. Banyakin zikir tanpa modal. Modalnya gratis dari Allah. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatayn wa hadainahu najdain. Gratis semuanya itu. Given dari Allah, pemberian Allah. Alam naj'al lahu 'ainain, bukankah aku telah berikan kepadanya, jadikan untuknya dua mata. Dengan itu bisa melihat, bisa membaca. Wa lisanan, dan lidah, wa syafatain, dan dua bibir. Yang dengan adanya lidah dan dua bibir kita bisa bicara. Coba kalau nggak ada bibir, gimana bisa bicara kita? Bagus. Coba bibirnya jangan digerakkan. Bagus, bibirnya jangan mengantuk, jangan mingkem. 1, 2, 3. Sekali lagi coba, bagus, tapi bibir nggak boleh nutup. Allah, gratis ini dikasih sama Allah. Tinggal ngomong ya Mbak. Perbanyak zikir. Basahi lidahmu dengan zikir kepada Allah. Ada orang yang minta pesan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sudah banyak syariat Islam yang sampai kepada saya. Kemampuan saya terbatas untuk mengamalkan semuanya. Gitu ya. Maka tolong saya diberi pesan. Sesuatu yang aku akan jadikan sebagai pegangan. Apa pesan Nabi? La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu senantiasa basah karena zikir kepada Allah. Alangkah indahnya zikir, alangkah mulianya zikir, alangkah nikmatnya zikir. Dengan zikir hati menjadi hidup. Dengan zikir rohani kita menjadi kuat. Dengan zikir iman kita bertambah kokoh.